Lihat jauh? Tulisannya, iya. Sudah Tulisannya berapa lama? Udah tahunan, Berapa tahun? sekitar 2 tahun mungkin. 2 tahun. Sekarang ibu bagaimana penglihatannya hari ini? Jelas, saya lihat tulisan di depan jelas. Dekat, jauh. Iya, tidak bisa melihat jauh. Sekarang Oma bisa lihat aku? Bisa. Tuhan Yesus sayang Oma ya. Ya. Selamanya mata Oma tetap sehat. Ya, amin. Usia hanya bilangan, hidup di tangan Yesus. Ya, amin. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat Yesus. Sudah lama saya kabur melihat. Berapa jauh. tahun? Hampir 10 tahun, jauh dan dekat. Kalau saya baca Alkitab enggak bisa, nanti pakai kacamata baru bisa. Pengolah ayatnya di sini. Yeremia 33 ayat 6. Multimedia, saya minta tolong. 10 tahun tidak bisa melihat dekat dan jauh, tidak bisa membaca, baca ibu. Terlihat? Lihat, Silakan baca bu. Yeremia 6. Lihatlah, aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya. Aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan, damai sejahtera dan kebenaran. Pulihkanku, disembuhkan.
wanita yang sedang mengalami pendarahan. Angkat tangan kanannya. Tuhan sudah sembuhkan. Wanita yang sedang mengalami pendarahan, angkat tangan kanannya. Rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan. Siapa lagi? Angkat tangan kanannya. Ayo ibu-ibu. Ku rasakan. Saya nggak bisa lihat nih. Coba ibu itu. Mana tadi yang angkat tangan kanannya? Boleh kasih mic-nya? Ibu pendarahan. Ibu mengalami sakit pendarahan. Mic-nya. Soundman. Sakit apa? Pendarahan dan ada kanker. Keluar pendarahannya. Sudah lama, Pak. Tadi kesini masih keluar? Iya. Ibu nanti cek ke sana pendarahanmu berhenti. Iya, Pak. Amin, amin, amin. Saya bukan penyembuh ibu, tapi Tuhan ibu yang namanya Yesus Kristus sebagai kado Natal, engkau sembuh sempurna. Ya, amin. Ibu lagi rasain apa di bagian tubuh ibu? Ya, Pastor. Ibu lagi rasakan apa di bagian tubuh? Ada pembengkakan. Dan sekarang apa yang lagi ibu rasakan? Ini sakit, Pastor. Oke, pegang yang sakit. Breathe upon me, Spirit of God. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya ya Tuhan. Orang percaya akan tumpang tangan atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Bukan manusia yang menyembuhkan, tapi Yesus Kristus Tuhan kami. Jamalah Tuhan, sabut sakitnya. Di atas kayu salib kau berkata, it is finished. Kau menanggung sakit ibu ini. Kau menanggung kelemahan ibu ini. Bahkan pendarahannya mulai hari ini berhenti total. In Jesus name. Apa yang ibu rasakan? Nanti Tuhan sembuhkan sempurna itu ibu. Iya. Pendarahannya bagaimana? Pendarahannya belum ini, Pastor. Coba ibu nanti cek ke toilet ya. Iya, Pastor. Saya sampaikan firman Tuhan. Iya, Pastor. Ibu disembuhkan. Amin, Pastor. Yang pria-pria silakan duduk, wanita tetap berdiri. Saya ingin berdoa buat khusus wanita hari ini. Pak, kok curang? Bukan, saya hanya mengikuti Roh Kudus yang ingin memberkati wanita-wanita yang punya benjolan, tumor, kista, miom, tiroid, peranakan yang turun, sakit, yang ingin hamil. Tuhan ingin jamah dan sembuhkan saudara. Wanita-wanita angkat tangan kanannya dua-dua, tinggi-tinggi ke surga. Izinkan Tuhan menjamah. Ya Tuhan, lawat mereka. Jamah mereka. Benjolan-benjolan mulai menghilang. Cabut sampai ke akar-akarnya. Malam hari ini namamu dipermuliakan. Peranakan-peranakan disembuhkan. Kista, miom, tumor, tiroid. Bahkan semua kelemahan pada wanita. Flek. Penyakit kelamin, payudara yang bermasalah, sembuh dalam nama Yesus. Aku percaya namamu berkuasa surga di bumi dan di tempat ini. Hari ini, ibu-ibu, engkau disembuhkan karena Yesus. Bukan karena pendeta, bukan karena manusia,
Tetapi hanya Yesus yang sembuhkan ibu-ibu. Para wanita di tempat ini ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Belum semua, Tuhan Yesus. Aku percaya anugerah-Mu ada bagiku. Aku dipulihkan, aku disembuhkan, aku dibebaskan. Hari ini aku sembuh sempurna. Aku tidak sakit-sakitan lagi. Aku percaya Yesus menyembuhkan hidupku dan memulihkan hidupku. Semua yang punya masalah mata, rabun, katarak, minus, silinder, plus, rabun dekat, rabun jauh, letakkan tangan kanannya di matanya semua. Mata katarak, minus, rabun, plus, silinder. Ini, angkat tangan kirinya ke atas. Dan izinkan Roh Kudus menjamah mata ibu-ibu atau bapak-bapak di bawah ataupun di balkon. Sekarang Roh Kudus ingin mencabut silinder, minus, plus, rabun, katarak. Saya akan berdoa buat saudara. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Saudara berdoa saja, jangan angkat pujian ini. Sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Yesus penyembuhku. My best friend. Mulai jamaah. Holy Spirit. Dalam nama Yesus, mulai hari ini mata mereka sembuh sempurna. 1, 2, 3, buka mata Bapak Ibu Saudara. Lihat dengan jelas. Yang matanya sudah melihat dengan jelas, angkat tangan kanannya, lambaikan seperti ini. Yang matanya sudah bisa melihat dengan jelas, lambaikan tangan kanannya. Oke, saya akan minta 3 orang saja untuk bersaksi. 3 saja. Nanti tim IO siap-siap, angkat tangan kanannya 3 orang saja. Tadinya matanya mungkin kabur, gak bisa lihat, mungkin buta. Sebelah pojok sana, Ibu matanya kenapa, Bu? Mata saya kabur, Pastor. Kabur kemana? Kabur ke jalan mana? Kalau saya lihat tulisan itu double. Lihat jauh? Tulisannya, iya. Sudah Tulisannya berapa lama? double. Udah tahunan. Berapa tahun? Sekitar 2 tahun mungkin. 2 tahun. Sekarang Ibu bagaimana penglihatannya hari ini? Jelas, saya lihat tulisan di depan jelas. Yang sembuhkan Ibu adalah Bapak Ibu di surga. Amin. Dia sayang Ibu, Dia mengasihi Ibu, Dia gak mau lihat hidup Ibu sengsara. Amin. Mata itu Tuhan ciptakan untuk melihat dan membaca firman-Nya. Amin. Hari ini kau sembuh sempurna. Amin. Dan tidak kumat-kumat lagi. Amin. Matamu sehat dan Tuhan kasih gratis. Terima dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya, yang tadi matanya tidak bisa, ini ada oma atau opa? Oma atau opa? Omia. Oma ya. Oke. Om atau oma ya? Oma. Kenapa matanya oma? Dan rabun. Dekat jauh. Ya, tidak bisa melihat jauh. Sekarang Oma bisa lihat aku? Bisa. Tuhan Yesus sayang Oma ya. Ya. Selamanya mata Oma tetap sehat. Ya, amin. Usia hanya bilangan, hidup di tangan Yesus. Ya, amin. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat Yesus. Satu lagi, siapa yang sudah disembuhkan matanya? Itu di paling belakang ibu-ibu. Sama saya mau tanya, tadi wanita ke tempat ini ada benjolan. Siapa yang sudah benjolannya menghilang? Angkat tangan kanannya. Saudara tadi kesini Pak, saya ada benjolan keras di bagian sensitif ya. Ya, boleh lambaikan tangan kanannya. Ibu kenapa?
Sudah lama saya kabur melihat. Berapa jauh, tahun? Hampir 10 tahun, jauh dan dekat. Kalau saya baca Alkitab enggak bisa, nanti pakai kacamata baru bisa. Pengolakan ayatnya di sini. Yeremia 33 ayat 6. Multimedia, saya minta tolong. 10 tahun tidak bisa melihat dekat dan jauh, tidak bisa membaca. Baca ibu. Terlihat? Lihat, Silakan baca bu. Yeremia 6. Lihatlah, aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya. Aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan, damai sejahtera dan kebenaran. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara menyadari bahwa betapa baiknya Yesus bagi kehidupan kita, tanpa perlu adanya penumpangan tangan, kita pasti disembuhkan, kita pasti dipulihkan, kita pasti ditolong, kita pasti dibela, dan Tuhan di pihak kita. Tepuk tangan bagi Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada lagi wanita yang tadi kesini ada benjolan. Saya sampaikan firman lah ya. Biasanya kalau Bapak Ibu Saudara malu-malu, Roh Kudus, Guru kami yang agung, ajarilah kami tentang firman-Mu. Karena kami percaya langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Yesus tinggal tetap untuk selama-lamanya. Firman-Mu, pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan-jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin sampaikan di event yang berbahagia ini, bahwa di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya memiliki kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus, belum semua di dalam Yesus, saudara dan saya memiliki kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Yesus, saya memiliki kepastian. Di dalam Yesus, keluarga saya memiliki kepastian. Di dalam Yesus, rumah tangga saya memiliki kepastian. Saudara mau orang kaya, mau orang miskin, selebriti, kaum bangsawan, orang susah, orang terpandang, orang terkenal, orang miskin sekalipun, in Christ selalu ada kepastian. Sama-sama katakan dengan saya, selalu ada kepastian. Saya mengerti Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ada yang namanya pergumulan. Ada yang namanya persoalan. Ada yang namanya masalah. Either suami terhadap istri ataupun istri kepada suami. Di tengah-tengah situasi pandemik seperti ini, mungkin kita mengalami yang namanya kesulitan ekonomi, terancam PHK atau mungkin bahkan sudah ter-PHK. Karena memang secara jujur, virus pandemik ini melulu lantakan banyak sektor. Tetapi kabar baiknya, saudara dan saya memiliki kepastian di dalam Yesus. Langit bumi boleh berguncang, tapi orang benar ada dalam dekapan Tuhan. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Yesus. Amin saudara. Pak, apakah itu hanya pendeta-pendeta yang terhormat yang mendapat kepastian? Saya mau bilang, jemaat pun mendapatkan kepastian dari Yesus. Sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya pasti ditolong Tuhan. Rumah tangga saya ditolong Tuhan. Pelayanan saya ditolong Tuhan. Amin. Mungkin ada orang tua yang bilang, tapi Pak, anak saya pacaran sama orang gak seiman. Saya sudah larang, saya sudah marahin dia banyak cara. Mulai hari ini, saudara cukup ingat ini. Bahwa di dalammu Yesus, anakku akan diubahkan. Di dalammu, anakku akan dipulihkan. Di dalammu, dia akan menerima terang Tuhan yang sejati. Sehingga dia ditarik Tuhan untuk tidak melakukan hubungan dengan gelap. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di momen yang berbahagia ini,
Sebagai spokesperson-nya Yesus malam hari ini, saya sampaikan kepada saudara. Saudara punya Yesus yang hebat. Saudara punya Yesus yang besar. Penuh kasih, penuh pengampunan. Dia Tuhan Yesus yang setia. Amin. Even though kita gak setia sama dia, dia tetap setia. Mungkin seringkali kita buat banyak kesalahan. Jemaat Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Sayang saja kita gak ketahuan. Sehingga kita masih tetap sepertinya benar. Tetapi Tuhan memutuskan untuk tidak menghukum kita, menghakimi kita, membuang hidup kita. Tapi dia terima kita apa ada. Orang yang tertangkap berbuat zina, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini pun, kalau saudara sedang dalam keadaan tertekan, Pak, semalam saya habis melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Pak, semalam saya habis jatuh. Saya cuma mau bilang, Yesus saudara dan saya, Yesus yang fokus dengan jiwa. Dia tidak fokus dengan dosa. Betul dia membenci dosa, tapi dia menyayangi hidup saudara dan saya. Dan saudara, bukan hanya kepastian yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan kita memiliki jaminan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya terjamin. Hidup saya memiliki jaminan. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, hidup saudara pasti dijamin Tuhan. Tapi Pak, COVID-19 masih terus berlangsung. Ada varian Delta, Omikron, dan lain-lainnya. Tapi Tuhan menjamin hidup saudara. Kalaupun saudara terpapar, Tuhan pasti melindungi, menyertai, menyembuhkan, memulihkan. Tapi Pak, bagaimana dengan keluarga kami yang sudah pulang ke rumah Tuhan? 1, rumahnya sudah jadi. 2, mahkotanya sudah tersedia. 3, pekerjaannya sudah selesai. Saudara miliki jaminan di dalam Yesus. The big question is, apa jaminannya? Mari kita baca sama-sama Yeremia 33 ayat 6 ya. Dikatakan demikian dalam Bible. 3, 2, iya. Lihatlah, aku akan membawa kesembuhan dan pemulihan untuknya. Aku akan memulihkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan, damai sejahtera, dan kebenaran. Dari banyaknya semua jaminan yang Tuhan berikan bagi hidup kita, bagi gerejanya, bagi anak-anaknya, malam hari ini saya bagikan 3 jaminan itu. Yang pertama, sesuai dengan firman pada malam hari ini, jaminan yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya, Dia menjadi penyembuh dan pemulih bagi hidup kita. I am your healer. Saudara, satu kali kitab suci berkata, ada seorang pengemis buta duduk di pinggir jalan bernama Bartimeus. Saya yakin saudara sudah mengerti kisah ini. Dari kerumunan, Bartimeus memang buta secara fisik tetapi tidak tuli secara fisik. Dia dengar ada keramaian, ada apa ini? Lalu orang-orang di sekitar Bartimeus berkata, ada Yesus dari Nazaret ingin melintas kota kita. Bartimeus mendengar bahwa perempuan pendarahan 12 tahun pernah disembuhkan. Anak janda di kota Nain disembuhkan, dibangkitkan dari kematian. Lazarus dibangkitkan. Oh, Yesus yang adalah Mesias, Dia bisa menyembuhkan mataku yang buta. So that's why kitab suci mencatat, Bartimeus berteriak keras kepada Yesus. Yesus anak Daud, Yesus Mesias, Yesus juru selamat, kasihanilah aku. Saudara, sometimes di dalam kasih karunia Tuhan, kita memang menerima semua kemurahan kebaikannya. Sometimes, quote and quote, Tuhan ingin sedikit. Tuhan ingin sedikit melihat iman kita, rasa sayang kita, rasa peduli kita kepada satu pribadi yang agung, yang mulia, yang besar, namanya Yesus Kristus.
Dia duduk di pinggir jalan, saudara. Dia dengar ada Yesus ingin melewat kota kita. Dia berteriak, Yesus anak Daud. Yesus juru selamat. Yesus Mesias. Sembuhkanlah aku. Saudara, teriakan Bartimeus, Bible mencatat dengan jelas, menghentikan perjalanan Yesus. Saya tahu skenario Tuhan. Tuhan pasti berhenti bukan karena teriakannya. Tuhan berhenti karena memang dia mengasihi Bartimeus. Tapi sometimes Tuhan ingin melihat cinta ibu kepada Tuhan. Tuhan ingin melihat kasih ibu kepada Tuhan. Karena Yesus sudah all out sama kita. Di atas kayu salib dia berkata, semua sudah aku selesaikan. Hutangmu, pelanggaranmu, kesalahanmu, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, semua sudah aku bayar. Tapi seringkali kita berkata sama Tuhan, masa sih Tuhan? Masa sih Tuhan sudah ampuni dosa saya sekarang, dulu, sampai selama-lamanya? Masa sih Tuhan sudah tanggung hidup saya? Saudara, di nats yang lain berkata, sesuai imanmu jadi padamu. Bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Bukan karena kasih karunia kurang besar untuk memberkati hidup kita. Seringkali yang membatasi kasih karunia Tuhan dengan hidup kita adalah diri kita sendiri. Saudara, quote and quote, Yesus dihentikan lewat teriakan Bartimeus. Rabuni aku, supaya aku dapat melihat. Saudara, saat itu Bartimeus benar-benar melihat. Hari ini Yesus ada di tengah-tengah kita. Pertanyaan yang sama dari Yesus, apa yang engkau mau aku lakukan untuk hidupmu? Bartimeus jawab tidak bertele-tele. Rabuni aku ya Tuhan. Artinya buat aku melihat. Hari ini, apa yang saudara mau? Karena dia berkata, ada yang pakai kursi roda. I am your healer. Saudara yang masih peranakannya sakit, punya benjolan, pendarahan. Yesus berkata, akulah penyembuhmu. Dan sorry to say Bapak Ibu Saudara, kalau bicara penyembuhan, manusia bukan hanya terdiri dari tubuh, tapi ada jiwa, ada rohnya. Halo? Tapi seringkali kita fokus hanya tubuhnya aja, tubuhnya buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. It's okay. Tapi Tuhan jauh lebih ingin memulihkan jiwa saudara. So Yesus undang kita, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. I know COVID-19 masih berlangsung, I know ekonomi sedang naik merangkak. Saudara, Yesus yang sama yang memulihkan Bartimeus, saya yakini Yesus yang sama akan memulihkan ekonomi kita malam hari ini. Amin. Yesus yang sama yang memulihkan wanita pendarahan 12 tahun. Yesus yang sama juga akan memulihkan tingkah laku suami kita yang mungkin menyedihkan hati kita ibu-ibu. Sebaliknya juga gitu. Yesus yang sama yang menyembuhkan anak janda di kota Nain. Yesus yang sama juga akan menyembuhkan istri-istrimu Pak. Yang cerewet, yang bawel, yang tidak pengertian. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya saya bilang, di dalam Yesus selalu ada kepastian. Bapak-bapak pendeta yang saya hormati, di dalam Yesus ada kepastian. Tapi Pak, penggembalaan saya sepi. Saya buat online gak ada yang tonton, buat onsite gak ada yang datang. Hidup terus berjalan, harus bayar maintenance listrik dan lain sebagainya. Bapak-bapak pendeta yang saya hormati, yang perlu kita lakukan sebagai abdinya Tuhan, pelayannya Tuhan. Ingatlah dia tidak berdusta. Dia setia sampai akhirnya menyertai pelayanan kita. Kalau bapak-bapak pendeta di tempat ini bilang, ekonomi lagi sulit, saya juga mengalami. Semua pandemik, saya juga mengalami. Tapi satu hal saya mau bersaksi. Yesus yang Bartimeus teriaki, Yesus pribadi yang sama juga yang saya teriaki. Saya bilang sama Yesus, pelayananku tidak mungkin sepi. Jemaatku tidak mungkin ambur-amburan. Keuangan gerejaku tidak mungkin minus.
Aku percaya Yesus, Mesias, menolong hidupku. Saudara, sampai tadi malam saya cek siaran langsung. Saya bersama dengan anak salah satu diaken di tempat ini, Erwin namanya. Saya saksikan siaran langsung saya, masih ditonton 9.000 orang. Semalam masih disaksikan 9.000 orang. Saya cuman bilang sama Tuhan, apa yang kau firmankan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau setia. Kalau kita berkata nggak mungkin, sulit, ekonomi lagi lesu, cari uang susah, pelayanan susah, jadilah dengan imanmu. Tuhan yang engkau kenal, Tuhan itulah yang akan menyelamatkanmu. Kalau engkau kenal Tuhan, saya kayaknya nggak sanggup. Yes, dia nggak akan sanggup. Tapi saya tidak akan mau mengikuti Bapak Ibu Saudara punya iman. Saya akan mengikuti apa yang seperti Bartimius. Yesus, anak Daud, sembuhkan aku. Karena Bartimius tahu dia Mesias, dia juru selamat. Dia akan pasti pulihkan mataku. Dan seketika itu juga Bartimius sembuh. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau ikut dunia. Dunia lagi sulit, saya nggak mau. Karena dengerin Bapak Ibu Saudara ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan mengajari. Saya mohon maaf, tapi saya ngomong jujur. Segala ketakutan, segala kecemasan, segala kekhawatiran, kebimbangan, itu bukan dari Tuhan. Saudara nggak bilang amin karena saudara hidup di dalamnya. Sekali lagi, segala kecemasan, segala ketakutan, segala kebimbangan, intimidasi, itu bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, aku datang bawa damai, sukacita, kasih, berkat, pengampunan, pertolongan, peningkatan, berhasil, beruntung. Kok teologinya kemakmuran? Karena Yesus bilang, bukan bawa kesusahan. Kalau Yesus datang bawa kelimpahan, saudara mau susah, berarti itu bukan salah Yesus, itu salah kita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau pemulih, Engkau penyembuh, bukan hanya fisik, tapi jiwa dan roh dan keadaanku Engkau akan pulihkan. Saudara, tidak ada yang spektakuler dari pelayanan saya. Tapi yang spektakuler, saya punya Yesus yang dahsyat. Di tengah pandemik ini, di tengah orang bilang krisis, susah, ekonomi sulit, dan lain sebagainya. For your information, saudara mungkin dari Rupe, baru kenal saya gembala jemaat di salah satu gereja yang Tuhan percayakan di Jakarta, Jesus Christ Church. Usia gereja kami baru 3 tahun. Saudara tahu, sepanjang pandemik ini, Tuhan bukan hanya sembuhkan banyak orang sakit. Tuhan sembuhkan keuangan kas gereja kami. Dari 20 juta sampai 12 digit, saudara. Nolnya berentet. Oh ya, saya nggak minta-minta sama siapapun. Saya nggak minta. Ada Pastor Elisa, ada Pastor Rianto, Pastor Han, semua, Cefoni, Pak Roni. Dari 22 tahun sampai sekarang 39 tahun saya melayani jadi pendeta, nggak pernah minta-minta. Dari zaman evangelis, PDP, PDM, nggak pernah minta-minta. Saya cuma minta sama Tuhan, Engkau penyembuh. Kau bukan hanya sembuhkan jiwaku, rohku, hidupku, tapi Kau sembuhkan ekonomiku. Dan apa yang aku alami, saudara akan alami malam hari ini. Ekonomi saudara disembuhkan Tuhan. Keuangan saudara dipulihkan Tuhan. Terima nggak terima keputusan Tuhan, tetap I am your healer. Titik. Dan keuangan gereja ini juga akan Tuhan pulihkan karena Dia yang berjanji, aku datang bawa kelimpahan. Mungkin saudara menatap saya dengan sinis, dengan nada tidak suka. It's okay. Tapi saya kabarkan kabar kebenaran. Pak, itu kemakmuran namanya. I don't care. Aku hanya peduli satu. Yesus tidak berdusta. Yesus tidak bohong. Yesus setia. Bukan hanya kepada aku, tapi kepada semua jemaat yang hadir di tempat ini.
Amin. Dia akan sembuhkan. I am your healer. Aku akan sembuhkan suamimu yang kecanduan selingkuh. Aku akan sembuhkan istrimu yang kecanduan selingkuh. Aku akan sembuhkan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang, Pak, saya keterikatan roh suka sama sesama jenis. It's okay. Tuhan akan sembuhkan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jaminan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Dia memberikan jaminan akan mengubahkan atau memperbaiki hidup kita. He is our restorer. Dia yang memperbaiki hidup kita. Kalau hari-hari saudara sedang mengalami tekanan ekonomi, pergumulan, masalah, jangan lekas-lekas bilang, aku menyerah Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus bicara sama saudara lewat mulut saya. Kalau ada pergumulan, ada tantangan, ada masalah, itu biasa. Karena semua manusia menghadapi. Tapi bilang sama Tuhan, aku berserah. Amin. Kita berserah kepada Yesus bukan berarti kita menyerah, Bu. Amin. Pak, kita diam bukan berarti kita ngalah. Bukan berarti kita kalah. Kita tidak membalas bukan berarti kita takut. Ke dalam jaminannya, dia pasti memulihkan aku. Sama seperti Petrus. Guru, telah sepanjang malam aku tebar jala ke kanan, ke depan, ke kiri. Nggak dapat apa-apa, tapi karena engkau yang menyuruhnya. Aku mau. Dia tebar, bum. Setelah dia tebar, saudara, kabar baiknya bukan hanya Petrus diberkati ikan-ikan. Petrus duduk di hadapan Yesus bilang, pergi daripadaku, aku orang berdosa. Yesus tidak membalas hidupnya dia orang berdosa. Dia bilang sama Petrus, mulai hari ini engkau jadi penjala manusia. Yesus mengubahkan hidup Petrus. Ibu-ibu, kalau suamimu lagi sakit, lagi suka sama perempuan lain, lagi suka selingkuh, jangan maki-maki, jangan usir, jangan gebrakin pintu. Bilang sama Tuhan, seperti Yesus mengubah Petrus, Yesus juga akan mengubah hati suamiku. Ibu-ibu tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Orang tua, jangan marah sama anak-anaknya. Seperti Tuhan mengubah hati Petrus, demikian anak-anakku juga akan diubahkan. Saudara, saya mengalami banyak kelimpahan, saya mengalami banyak kemenangan dari Tuhan. Karena saya hidupi firman Tuhan ini. Dalam kasih-Nya, aku mau seperti Yesus. Aku percaya Yesus. Dia juru selamatku, yang menyembuhkan hidupku, memulihkan hidupku, memberikan jaminan yang pasti. Saudara, di bulan ini kita sedang diguncang dengan Omikron. Itu bukan fokus orang percaya dan anak Tuhan. Fokus kita. Ada badai di kanan, di kiri, di depan, di belakang kita. Itu tidak akan menimpa kita. Karena Dia, Immanuel. Tuhan menyertai hidup kita, menyertai rumah tangga kita, menyertai ekonomi kita, dan hidup kita diberkati. Bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya undang tim PAW semua naik. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari semua tim PAW sama-sama. Ku rasakan. Saya akan berdoa satu kali lagi Bapak Ibu Saudara. Ku rasakan kasih kuasa. Semua angkat pujian ini. Semua yang punya pergumulan, sekali lagi sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan. Mari angkat tangan kita dua-dua ke surga Bapak Ibu. Tuhan, hari ini api-Mu akan melawat kami, benar-benar menyembuhkan kami. Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Mari semua sama-sama angkat pujian ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi
Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan tumbang tangan atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan. Terus Bapak Ibu kita sembah Tuhan malam hari ini. Aliran kesembuhan mengalir di bawah dan di atas balkon. Masalah ginjal akan disembuhkan. Masalah ginjal. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Mari di PAW angkat pujian ini sama-sama, katakan curahkan. Nyatakan kuasa-Mu tercurah malam hari ini. Curahkanlah mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mulai mengalir saat ini urapan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita dua-dua Bapak Ibu Saudara, terima urapan Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang benar-benar sakit ya, punya benjolan, punya telinga tuli, mata buta, tidak bisa bicara, kelamin yang sedang mengalami sakit, buang air kecil susah, bahkan berdarah. Saudara nggak usah pedulikan kanan kiri Bapak Ibu Saudara, sekarang juga tumpangkan tangan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh-tubuh yang sakit sekarang juga. Pak, saya punya jantung bermasalah, saya harus pasang ring. Tempel tangan-tangan Bapak Ibu Saudara di bagian jantung, di ginjal, di lever, di hati, di benjolan. Saya akan berdoa Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara. Tempelkan tangan kanan Bapak Ibu Saudara di bagian tubuh yang sakit. Angkat tangan kiri Saudara tinggi-tinggi ke surga. Cara-Mu Yesus, sucikan Yesus bebaskan. Cara-Mu Yesus ubah hatiku. Terus tumpangkan tangan Bapak Ibu Saudara. Beberapa menit ini saya akan terus berdoa buat saudara. Cara-Mu Yesus, Cara-Mu Yesus, sucikan aku. Cara-Mu Yesus, bebaskanku. saudara yang punya lambung akut, GERD, lambung akut, GERD, pegang lambung tangan kanan, lambung. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Sekarang terima kesembuhan. Yang GERD, sakit lambung, terima kesembuhan. Terus tumpangkan tangan Bapak Ibu Saudara atas tubuh yang sakit. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Selama pujian ini kami naikkan, mujizat terjadi Yesus. Nama-Mu dipermuliakan. Bukan kami tapi Engkau Tuhan. Jamah Roh Kudus sampai ke belakang-belakang. GERD disembuhkan, lambung disembuhkan. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Siap terima kesembuhan malam hari ini dari Tuhan. Terima. In Jesus name. Receive. Tinggikan
sudah disembuhkan, bukan rasa-rasa. Saya rasa saya sembuh. Tapi yang benar-benar disembuhkan. 1, 2, 3, angkat tangan kananmu. Yes. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lihat yang di balkon-balkon, angkat tangan semua. Tuhan, kesembuhan ini datang dari Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Beberapa mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. 3 aja. Saudara yang tadi datang ke sini sakit, saudara bersaksi ya. 3 saja, lambaikan tangan kanannya 3 saja. IO boleh ini, setelah ini saya akan turun. Saudara yang disembuhkan, angkat tangan kanannya. Disembuhkan, saudara mengasihi Yesus. Saudara sudah disembuhkan Yesus, angkat tangannya dong. Jangan cuek. Yang sudah disembuhkan. Mana lagi Bapak Ibu Saudara? Coba Om yang sebelah kiri. Terus yang di balkon ada? Buat saya sih ya, orang kalau udah disembuhkan, dia nggak mau bersaksi, ya nggak apa-apa juga. Cuman sayang aja Bapak Ibu Saudara. Silakan Om. Ya Om, kenapa? Mata saya sudah terang. Lambung saya sudah terang, tidak sakit juga. Ini bukan rasa-rasa kan? Ya. Maksud saya bukan rasa-rasa kan? Saya rasa saya sembuh, saya rasa saya bisa melihat. Tapi benaran Om sembuh? Sembuh. Berapa lama matanya tidak bisa melihat dengan jelas? Sudah. Rasakan? Sekarang saya sudah bisa lihat gambar-gambar sana. Bisa lihat wajah saya? Dengan terang, dengan Bapak. Siapa yang sembuhkan Om? Ya. Siapa yang sembuhkan Om? Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus Bapak Ibu Saudara. 2 lagi, silakan duduk Om. Yang sudah disembuhkan mari bersaksi. Mari bersyukur. Ini sebelah kiri, sebelah kanan saya ada ibu di belakang. Saya punya benjolan di sebelah kanan. Berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. Dan sekarang benjolannya kemana? Tadinya dia sudah agak kurang dan dia punya rasa dingin. Dia punya rasa apa? Dingin kayak es gitu. Siapa yang sembuhkan ibu? Yesus. Tepuk tangan bagi Yesus. 1 terakhir. Sisanya Bapak Ibu Saudara bersaksi lewat Pastor Elisa, Pastor Yanto, Cefoni, Pak John, Pastor Yohanes siap. 1 lagi yang sudah disembuhkan. Mana? Itu. Ibu kenapa Ibu? Ya puji Tuhan, tadinya saya rasa sering sakit di ulu hati. Tapi saya Berapa yakin dan lama? percaya tadi sudah ada kesembuhan. Sudah 3 bulan. Dan sekarang apa yang Ibu rasa? Ya kayaknya sudah sembuh. Nggak boleh Ya, kayak-kayaknya, nggak boleh ya, rasa-rasa. Kalau bilang sudah rasa kalau nyaman, sembuh, iya sembuh. sudah sehat dan saya yakin Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Amin. 1 lagi deh, 1 lagi terakhir. Siapa yang udah disembuhkan? Angkat tangan kanannya. Itu tuh di belakang tuh. Daya ini terakhir ya, setelah ini saya serahkan mic-nya kepada yang terhormat. Ibu bangkit berdiri, Ibu kenapa? Berapa lama? Tante? Ya. Saya sakit lambung tadinya waktu saya baru datang bengkak. Nah, terus sakit terus. Akhirnya tadi masuk ibadah, sekarang sudah sembuh. Siapa yang sembuhkan Tante? Tuhan Yesus. Saya berdoa lambungnya nggak kambuh lagi ya. Ya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, Shalom.